Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu lagi, sebab kehendaknya kita bersua kembali. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi dan Rasul yang agung, teladan kita semua, penghulu seluruh makhluk, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat Bulukumba, masyarakat Indonesia tercinta, dimanapun Anda bermukim, saya sapa dengan penuh cinta. Alhamdulillah, radio kesayangan Anda, Cempaka Asri FM 102,5 MHz, hadir lagi kali ini di program Bincang-Bincang Inspiratif. Dan yang akan menjadi tamu Anda semua adalah Ibu Andi Elizabeth Manggabarani. Beliau adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. Cantik, supel, energik, penuh talenta, dan seorang pekerja keras. Beliau sekali lagi adalah Andi Elizabeth Manggabarani. Saya langsung menyapa beliau untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andi Elizabeth Manggabarani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kabar yang baik dan terpancar di raut Ibu Andi Elizabeth Manggabarani. Insya Allah, amin amin. Dan bagaimana kabar dengan keluarga, suami tercinta, segenap buah hati? Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan ikhlas keluarga menerima saya dengan segala aktivitas saya yang begitu padat di KPU. Semoga mereka juga bisa senantiasa mengerti bahwa keberadaan saya di KPU lebih banyak ketimbang di rumah. Itu mungkin panggilan kerja, panggilan tugas tanggung jawab, Ustadz. Dan tadi sebelum kita berbincang dengan sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat Bulukumba dan masyarakat Indonesia, sebentuk lagu sempat teralunkan dan videonya tersaksikan langsung oleh masyarakat negeri ini. Di mana lagu itu direkam dan pengambilan gambarnya di mana, Bu Andi Elizabeth Manggabarani? Pak Ustadz, kalau urusan nyanyi-nyanyi itu apa ya, sekedar iseng-iseng saja. Ketika saya bisa, ibaratnya ada waktu luang sedikit, saya main ke situ, ya mungkin lagi mumet-mumet atau lagi lelah-lelah fisik apa gitu. Jadi menyanyi itu bagi saya adalah memberikan energi positif pada kerja-kerja saya yang cukup padat, yang memerlukan pemikiran yang luar biasa tentunya ya. Kemudian juga bahwa kita butuh tenaga di sini karena dari pagi hingga malam, bahkan sampai pagi kita kadang berkantor di sini. Nah, lagu itu direkam di keyboard. Jadi kami masih menggunakan perangkat yang manual, belum dalam bentuk studio. Jadi mohon maaf kalau lagunya masih seperti itulah, karena kualitas lagu juga kan tergantung dari perangkat-perangkat yang kita gunakan misalnya. Tapi alhamdulillah bahwa kita sudah bisa melakukan perekaman-perekaman meskipun dengan masih terbatas ininya di Jalan Bakti Adiguna gitu. Jadi di sana ada playernya Pak Ancu, the pianis, siap menghandle kalau misalnya ada teman-teman yang punya talenta atau punya hobi bernyanyi, silahkan di situ. Gitu Pak. Dan di kantor tempat Ibu Andi Elizabeth Manggabarani bertugas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ini terkhusus di ruangan Ibu terpermak menjadi sedemikian cantik, secantik yang bertugas di dalamnya. Ibu yang mempermak sendiri ruangan kerja Ibu ini? Iya, artinya sebelum masuk sini kondisinya tidak seperti ini. Tapi karena saya menyadari bahwa saya butuh tempat yang bisa nyaman, bisa membuat saya betah dan bisa memunculkan inspirasi-inspirasi dalam pemikiran saya, sehingga saya berpikir untuk ya bagaimana kemudian ruangan ini bisa nyaman, bisa menjadi sekalian menjadi ibaratnya rumah pribadi. Dan saya sendiri juga merasa bahwa tidak berada di kantor, berada di rumah. Jadi itulah. Sampai pagi kadang saya di sini Pak Ustadz, nyaman-nyaman aja karena mau tidur ada, meskipun tempat tidurnya nggak seperti di rumah, tapi minimal bisa baring lah, ya gitu. Dan sebelum bertugas di kantor KPU Kabupaten Bulukumba ini, pasti Andi Elizabeth Manggabarani diizinkan oleh Allah menempuh pendidikan di lintas kejenjangan di mana saja Ibu bersekolah, lalu diberi oleh Allah amanah berupa bertugas di sini.
Oh, mohon maaf Pak Ustadz, saya mungkin bisa buka masker dulu ya. Silakan. Kebetulan kalau untuk bincang-bincang lama kayak ini ngos-ngos. Iya, mungkin sebelum saya lebih lanjut, saya menyapa dulu seluruh pemirsa. Baik, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Elizabeth Manggabarani, Sekretaris KPU Kabupaten Bulukumba, mengucapkan salam hormat saya, salam bahagia untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Menjawab pertanyaan Pak Ustadz terkait dengan riwayat hidup saya ya gitu. Saya Tamangkana, lahir di Jeneponto 11 Desember 2004. Kemudian orang tua saya pindah ke Pinrang, saya ikut nenek di Sengkang. Jadi saya sekolah taman kanak-kanak di Sengkang. Terus SD-nya di Pinrang, keliling-keliling. Nah, waktu itu masih SD, bapak saya meninggal. Akhirnya kita pulang ke kampung ibu saya di Jeneponto. Di Jeneponto kemudian saya melanjutkan SD, SMP 1, SMA 1. Terus pas saya tamat SMA, mama saya minta pensiun dini, jadi saya ditawarin untuk penggantian. Waktu itu penggantian untuk pegawai negeri sipil, menggantikan orang tua misalnya masih ada waktu itu terakhir. Waktu itu sih sebenarnya saya ada rencana mau lanjut ke Jawa kuliah, tapi pertimbangannya ibu udah kerja saja dulu, urusan kuliah bisa. Alhamdulillah, jadi saya terangkan jadi PNS pas tamat SMA, masih umur 19 tahun. 3 bulan setelah saya tidak kuliah dulu kan, saya menikah, tiba-tiba dilamar orang. Habis gitu langsung punya anak, pas punya anak 2 saya lanjut tancap kuliah S1 sampai S2 seperti itu. Jadi kalaupun kita sudah berkeluarga bukan halangan untuk kita mengejar ilmu, ada usaha. Berarti sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan SMA Andi Elizabeth Manggabarani di Kabupaten Jeneponto. Iya. Selesai di situ. Nah, menikah saya diboyong sama seorang laki-laki dari timur, timur Bulukumba. Bernama? Akhirnya Pak Taufik SHMH. Dan saat ini beliau bertugas di mana, Bu? Kebetulan dia Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bulukumba. Dan saya yakin beliau menonton acara ini, Semoga mendengarkan bincang-bincang inspiratif ini. Sahabat hati, sahabat dunia maya, program ini bincang inspiratif, banyak inspirasi yang bisa Anda serap dan Anda jadikan sebagai penyemangat dalam mengarungi samudra yang bernama kehidupan. Bahkan Anda bisa gunakan untuk mengarungi samudra yang sebenarnya. Karena Andi Elizabeth Manggabarani adalah seorang perempuan hebat. Saya tadi menyebutkan untuk Anda bahwa beliau dikarunia oleh Allah kecantikan. Ibu menyadari itu? sejujurnya saya tidak pernah menyadari kalau saya cantik, Pak, karena kecantikan itu relatif. Mungkin orang lain ada yang melihat cantik, pada sisi lain ada juga orang menganggap biasa-biasa saja. Jadi tergantung sudut pandang. Dan karena dikarunia kecantikan oleh Allah juga bertugas di Komisi Pemilihan Umum sebagai kantor yang sangat cantik di Indonesia. Mungkin karena sekarang KPU lagi tersorot dengan segala aktivitas proses tahapan pemilihan bupati ya. Karena pilpres, pilgub, pilkada tak mungkin jadi jika KPU tak ada. Betul. Subhanallah. Nah, Andi Elizabeth Manggabarani, beberapa prestasi tentu telah diraih oleh seorang Andi Elizabeth Manggabarani. Apa saja? Terkait apa nih? Karir apa? Hobi gitu? Terkait di dunia tarik suara dan selama bertugas untuk negara dan prestasi di lini lainnya. Ya, kalau prestasi yang masih sangat ingat itu adalah tahun 2014, 2015, 2 tahun berturut-turut saya juara 1 lomba nyanyi tingkat ketua Darmonita. Kalau karir ya dalam PNS saya pikir gak ada yang terlalu inilah kalau PNS. Cuman mungkin dinamikanya saya sudah mencoba di dunia. Pertama saya terangkat itu di Sospol Jeneponto, kemudian saya pindah di kepegawaian Pemda Bulukumba, kemudian di pemerintahan desa, nah terakhir di KPU. Di KPU ini saya pikir dari sekian banyak lembaga yang saya tempati bertugas, sebuah lembaga yang memang lain dari yang lain. Butuh memang totalitas yang luar biasa di sini karena bukan cuman kerja otak. Di sini kita memang dibutuhkan pengertian dari keluarga ketika kita lebih banyak berada di rumah, di kantor ketimbang di rumah. Kalau nggak ada pengertian bisa-bisa masalah. Jangan sampai juga kita meniti karir
pada sisi lain kita mengabaikan keluarga. Alhamdulillah keluarga memahami. Seperti itu Pak Ustadz. Sedangkan alat-alat musik yang tersiapkan di ruang kerja Andi Elizabeth Manggabarani ini memang untuk menghibur diri dari kepenatan atau untuk melanjutkan talenta yang Andi Elizabeth miliki? Sebenarnya saya pernah vakum lama gitu, tidak pernah nyanyi. Dan saya orang, kalaupun ada alat musik itu kebetulan aja lihat di Facebook, ada di online itu ada perangkat-perangkat. Ini juga belum pernah saya gunakan, bingung juga diapain. Saya apa? Ya itu kalau saya lagi kerja paling bersenandung, tapi untuk sengaja menyanyi atau pakai perangkat enggak. Kecuali kalau lagi pengen rekaman ya sudah pakai keyboard saja, selesai. Dan saya serta seluruh masyarakat Indonesia tentu meyakini bahwa pilkada serentak di beberapa kabupaten kota tahun 2020 ini menguras energi KPU tiap kabupaten kota yang akan berpilkada, termasuk Andi Elizabeth Manggabarani. Berapa jam kerja Andi Elizabeth tiap hari? Kalau normatifnya pegawai negeri sipil itu kan aturan kerjanya jam 8 sampai jam 4. Kalau kami di KPU apalagi dalam tahapan seperti ini, kita sudah terbiasa sampai pagi. Itulah saya bilang bahwa ada yang berbeda dari lembaga-lembaga lain. Kalau kita, kalau saya sekarang kadang pulang jam 12 malam. Kadang juga pulang pagi. Saya pikir kalau tanggung kalau pulang, saya udah nginap saja di sini. Karena mungkin saya harus berada lebih pagi di sini. Saya pikir itu lebih aman kalau saya bermalam. Kadang pulang juga takut kalau tengah malam. Saya nyetir sendiri pulang. Dan saat tiba di rumah, yang buka pagar agar Andi Elizabeth segera melaju masuk mengistirahatkan diri dan kendaraan siapa? Saya sendiri, karena saya harus memahami mereka sudah pada saatnya mereka untuk tertidur. Mereka tidak boleh mengikuti cara kerja saya karena mereka tidak terbiasa seperti itu. Dan jangan sampai kemudian ritme kerja saya mengganggu mereka, kesehatan mereka juga. Jadi saya memang bilang kalau memang sudah saatnya tidur silahkan tidur, saya akan pulang, saya buka pintu sendiri begitu. Dan di jam atau hari apakah Andi Elizabeth Manggabarani bersama keluarga berbincang-bincang secara khusus di rumah? Kalau lagi tidak tahapan, hal itu bisa dilakukan kapan saja di luar jam kantor. Tapi ketika tahapan seperti ini itu agak susah sekarang. Itu tadi yang saya katakan bahwa kadang saya berada di sini pagi jam 8 sampai malam. Makan juga di sini, makan, ini istirahat di sini semua. Perangkat sholat apa kan sudah saya bawa semua, jadi itu tadi pulang ke rumah benar-benar untuk tidur. Kecuali kalau pagi ada waktu sedikit untuk bincang-bincang tapi yang jelas saya akan tetap mengusahakan untuk menyapa keluarga, berbincang-bincang. Dan kalaupun misalnya saya tidak, dalam satu hari saya tidak sempat ketemu, saya usahakan menggunakan media handphone itu untuk bertatap muka lewat video call misalnya. Berarti keluarga besar KPU Kabupaten Bulukumba adalah keluarga besar Andi Elizabeth Manggabarani dalam interaksi dan candaan-candaan lainnya. Iya, betul. Jadi saya di sini tidak merasa dengan orang lain, dengan merasa staf atau dengan saya merasa berada dalam keluarga saya sendiri. Adik-adik saya, anak-anak saya, saudara saya. Jadi kita membangun sebuah chemistry sehingga rasa nyaman itu terbentuk. Ada betah, kita betah berada di kantor. Karena kita harus menyiasati, jangan sampai kemudian jenuh, rasa jenuh, betah itu buat kita bete dan energi kita terkuras habis hanya untuk seperti itu. Kita butuh energi positif, kita butuh semangat untuk selalu mensupport diri kita dan teman-teman yang ada di sini. Kerjanya luar biasa Pak. Apalagi kalau sudah dalam tahapan logistik, kami berada di gudang. Teman-teman kerja keras mengangkat itu kotak-kotak suara, bilik suara. Jadi di sini bukan cuma kerja otak, tapi kerja otak juga. Ada waktunya. Kita sampai pagi ngangkat-ngangkat ini di gudang dan kita harus berbaur. Meskipun kita di level pimpinan misalnya tidak ada itu pada saat logistik. Kita harus bisa merasakan gimana rasanya kerjanya teman-teman kita di bawah. Ya seperti itu Pak Ustadz. Sahabat hati, sahabat Dunia Maya Radio Cempaka Asri dimanapun Anda berada, bahwa saat Anda berada di posisi strategis sebagai pimpinan, itu tak boleh Anda jadikan sebab untuk tak melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh
bawahan Anda di lingkup yang agak berat. Seperti yang dikatakan oleh Andi Elizabeth Manggaberani. Bahkan beliau berbaur dengan segenap staf beliau untuk memastikan bahwa logistik-logistik tersampaikan ke tempat yang telah disiapkan oleh negara ini. Untuk menambah daya saat mengalami keletihan di lingkup kerja, apakah bernyanyi salah satu cara Andi Elizabeth? Kalau bernyanyi, karena saya pikir tidak semua orang senang dengan bernyanyi. Jadi sebenarnya bernyanyi itu adalah cara saya untuk menghibur diri. Kalaupun misalnya saya posting di Facebook, ya saya pikir kalau ada yang suka, alhamdulillah. Kalau yang tidak suka kan paling dia mengabaikan. Minimal juga menghibur orang lain. Karena kalau lagu saya rata-rata lagunya melo. Mungkin karena karakter suara saya cocoknya di situ. Ada yang sempat bertanya, kenapa lagunya melo-melo terus bikin saya nangis? Saya bilang, mau di apa lagi? Lagu saya, karakter suara memang sudah seperti itu cocoknya. Gimana dengan di rumah, Andi Elizabeth? Apakah Andi Elizabeth juga sering melantunkan lagu melo untuk suami tercinta dan anak-anak tersayang? Kebetulan di rumah itu anak-anak gak hobi menyanyi. Mereka ikut papinya semua. Saya saja yang suka bernyanyi. Kalau anak saya yang bungsu itu dia setiap melantunkan, tapi dia menghafal Al-Quran di rumah. Jadi saya sebenarnya nggak serius-serius amat selalu bernyanyi. Nanti paling kalau saya kerja tidak ada orang, saya bersenandung-senandung sedikit, mensupport diri. Karena sebetulnya semangat itu kita harus gali dari diri sendiri. Kita tidak bisa bertumpu kepada orang lain. Ketika kita menghadap orang lain, belum tentu dia datang ada untuk kita, karena dia juga punya hidup dan kehidupan sendiri. Saat menyanyikan lagu-lagu, apakah Andi Elizabeth Manggaberani membutuhkan waktu beberapa menit untuk melakukan penyelaman ruh dari lagu itu atau dinyanyikan begitu saja? Rata-rata kalau saya misalnya menyanyi itu langsung otodidak saya, tidak ada plan untuk itu. Tiba di tempat, saya kadang nanya sama player, nyanyi apa? Kadang malah dipilihin lagunya, seperti itu tadi lagu Mengejar Badai itu rata-rata dipilihkan karena katanya karakter suara saya cocok. Seperti itu. Dan saat Andi Elizabeth Manggaberani menyanyikan lagu dan publik sangat menyukainya, lalu ada di antara saudara-saudari kita, masyarakat Bulukumba khususnya yang bertanya melalui Facebook atau melalui jalur yang lain, mengapa seorang sekretaris KPU bernyanyi? Apakah itu tidak mengurangi penyelesaian tugas-tugas negara? Apa jawaban Andi Eli? Tidak pernah ada yang bertanya seperti itu, karena memang faktanya tidak ada yang terganggu dengan kondisi itu, karena saya sendiri tidak pernah meluangkan waktu banyak untuk bernyanyi. Kayak kalau misalnya kalau saya berkunjung ke tempat rekaman itu, misalnya hari Jumat kan kita pulang kantor jam 5, setengah 5, itu butuh hanya setengah jam saya ada di situ, kadang bisa nge-tag 3 lagu. Gitu aja, nggak terlalu banyak waktu, karena saya tidak pernah meninggalkan kantor dalam waktu yang lama. Saya tidak ingin ada bengkalai kerjaan hanya karena saya dibutuhkan tanda tangan lalu kemudian saya berada di tempat lain. Iya, dan sahabat hati, sahabat dunia maya, selain sebagai seorang pejabat negara, beliau juga seorang penyanyi kenamaan. Sangat hebat, dan saya menjadi saksi bahwa betapa beliau dikaruniai talenta oleh Allah untuk melantunkan lagu-lagu ragam genre. Dangdut, nostalgia, pop, Andi Eli nyanyikan? Iya, alhamdulillah saya pernah mencoba semua jenis musik. Ada di Facebook saya itu ada lagu India, lagu Langgam Makassar, lagu Bugis. Kebetulan single saya yang diciptakan khusus buat saya itu lagu Bugis dua-duanya. Kemudian ada lagu dangdut, lagu pop, gitu semua jenis lagu saya coba. Iya, dan baik, sahabat hati, sahabat dunia maya, Anda berada di mana saja, Anda saya ajak untuk menyaksikan dan mendengarkan Andi Elizabeth Manggaberani menyanyikan lagi lagu-lagu yang telah beliau rekam atau direkam oleh tim beliau, dan videonya pun akan langsung Anda saksikan. Selamat menikmati. Ini saja mic-nya, tes 1. Iya, dan
kita menantikan Bu Andi Elizabeth Manggabarani menyanyikannya secara langsung atau video beliau yang akan disaksikan oleh penonton. Dan di sesi terakhir sebentar Andi Eli yang langsung bernyanyi. Kali ini sahabat hati, Bombang Nia Parisitna oleh Andi Elizabeth Manggabarani. Selamat menikmati.
menit lagu Anda dengarkan dari Andi Elizabeth Manggabarani. Dan Anda yang berada di mana saja pasti ingin menyaksikan dan mendengarkan langsung Andi Elizabeth Manggabarani bernyanyi. Sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, beliau berhadapan dengan begitu banyak tugas, tetapi salah satu cara menyiasati tugas yang padat itu adalah dengan menyanyikan lagu tentang rindu, asmara, cinta, jatuh hati, putus cinta. Semua tema ada di lagu-lagu yang akan teralunkan. Dan kali ini kita akan mendengarkan Andi Elizabeth Manggabarani menyanyikan lagu, judulnya apa Andi Eli? Fata Morgana. Fata Morgana berarti situasi di mana sesuatu tersaksikan oleh kita tetapi bukan hal yang sebenarnya. Dari jauh disaksikan indah dan bahkan menyilaukan, saat didekati ternyata semua itu tak ada. Atau ada hal lain, Anda memberi cinta yang indah, itu dalam tuturan, ternyata yang terasakan Anda menyiapkan dusta berjenjang. Baik, kita dengarkan Fata Morgana, Andi Elizabeth Manggabarani, dan saya Andi Satria Manggabarani. Iya, dan sahabat hati, sahabat dunia maya, Anda yang dilanda rasa penasaran, bersabarlah sejenak. Sebab keluarga besar Radio Cempaka Asri dan keluarga besar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sedang menyiapkan persembahan terbaik. Karena Anda tak boleh menikmati sajian cinta setengah-setengah. Kita sambut Andi Elizabeth Manggabarani. Harus ku pergi membawa nasi yang malam ini, seakan tiada tempat berpijak, tempat berpijak di bumi ini. Tiada lagi
menerimaku yang malam ini, seakan sudah tiada lagi harapan hidup di bumi ini. Kukira badai telah berlalu semenjak dia mendampingiku. Tapi kiranya itu semua bagai berdaya fata morgana. Kemana lagi berjalan, kan ku turuti tujuan. Kemana lagi harus ku pergi, membawa nasib yang malang ini, seakan sudah tiada lagi tempat berpijak di bumi ini. Kukira badai telah berlalu semenjak dia mendampingiku. Tapi semua itu semua bagai berdaya fata morgana. Kemana lagi berjalan, kan ku turuti tanpa tujuan. Kemana lagi harus ku pergi, membawa nasib yang malang ini, seakan sudah tiada lagi tempat berpijak di bumi ini. Oh, 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 oh.
membawa nasib yang malang ini seakan tiada tempat berpijak, tempat berpijak di bumi ini. Untukmu, kekasihku, engkau telah nyata meninggalkan diriku. Dan aku menduga dunia ini tak pantas lagi untuk kuhuni. Setelah aku menyanyikan semua derita hatiku, aku sadar hanya satu tempat yang bisa membuatku bahagia. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. Karena engkau tega menyakitiku, aku bahagia di sini. Dan Andi Elizabeth Manggabarani telah menghantarkan kita ke pemahaman cinta, pemaknaan asmara. Mencinta tak mesti dengan memiliki, tetapi mencintai Indonesia, kita harus bertanggung jawab untuk NKRI dari Sabang sampai Merauke. Andi Elizabeth Manggabarani yang terhormat, sahabat hati, sahabat dunia maya, radio Cempaka Asri dimanapun Anda berada, bincang sore dan inspiratif ini adalah bincang-bincang yang akan membawa Anda kepada kesadaran akan hakikat diri, bahwa penugasan adalah amanah dari Sang Pencipta. Andi Elizabeth, bolehkah saya bertanya lagi? Kita jelang pilkada tahun 2020, tahapan-tahapan apa saja yang telah dijalankan? Kalau sekarang ini ya, kita bicara sekarang aja yang kita jalani. Sekarang ini dalam tahapan kampanye, masa kampanye sampai tanggal 5 Desember. Terus kalau di data itu besok ada rapat pleno terbuka penetapan DPSHP, data pemilih sementara hasil perbaikan. Besok tanggal 14 Oktober, rapat terbuka di Aula. Terus untuk logistik, kita sekarang lagi on proses alat peraga kampanye dengan bahan kampanye. Itu yang bahan kampanye itu dicetak di Makassar, kalau APK itu dimenangkan tendernya oleh perusahaan di Jakarta. Dan karena corona hadir di tengah-tengah kita menjadi pandemik, tentu ada teknis-teknis tersendiri dalam rangka pilkada di saat corona menjadi pandemik. Itulah bahwa sejak Indonesia mengenal namanya pemilihan umum, pertama kalinya Indonesia berpemilu dalam keadaan pandemik seperti ini. Itu tentu hal baru bagi kami dan itu merupakan sebuah rekor nanti ya, sejarah baru bagi kita semua, khususnya kami di tingkat penyelenggara. Semoga kita semua bisa menjalaninya sampai akhir tanpa ada yang terpapar misalnya. Tentu hal-hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kemudian kita menaati standar protokol kesehatan COVID. Balut diri Anda dengan masker, bawa senantiasa hand sanitizer, jangan lupa desinfektan untuk menyemprot ruangan-ruangan itu. Itu adalah upaya kita untuk ini. Selebihnya adalah ikhtiar, berdoa dan berusaha untuk tetap bagaimana kemudian kita dijauhi oleh virus corona. Jauhlah dari kehidupanku. Tolong menjauh, jangan mendekat, karena saya ingin mengabdi. Saya ingin menjalankan seluruh tahapan pilkada ini sampai selesai tanpa ada teman-teman yang ini. Teman-teman yang tumbang karena virus corona. Seakan-akan Andi Elizabeth berkata, wahai virus corona menjauhlah, tapi wahai virus cinta mendekatlah. Oh boleh. Virus cinta untuk pilkada serentak tahun 2020. Karena manusia hidup pasti butuh cinta. Cinta dari suami, anak, teman-teman semua. Nah, terlanjur menyebutkan kata cinta. Cara Andi Elizabeth Manggabarani mengungkapkan cinta pada sang suami. Kalau saya mengatakan cinta tidak pernah secara verbal, tapi dengan sikap, perhatian. Mungkin suami juga dan anak-anak sudah memahami cinta saya seperti apa modelnya. Jadi cinta tidak selalu harus terbahasakan, tapi bisa tersirat pandangan mata ataukah semua sikap-sikap kita, perhatian kita itu bisa. Bahkan sebenarnya cinta yang tidak terungkap itu lebih besar ketimbang cinta yang diobrol kemana-mana. Dan sebagai sesama pejabat negara, tentu ada pertautan cinta yang levelnya lebih tinggi. Misalnya saat sang suami sebagai seorang kepala dinas
dan sang istri seorang sekretaris dinas bertemu di Taman Cekeng dan berhadap-hadapan, masyarakat melirik, rakyat melihat apa yang Pak Kadis dan Andi Elizabeth lakukan saat dilirik oleh publik. Karena ketika kita berada di luar, bukan di tempat kerja, berarti kita sama dengan masyarakat biasa. Kita berbaur dan tidak ada hal yang spesial. Kalau kita bertemu masyarakat, kita berusaha menyapa dan saya suka sebenarnya berada di tengah-tengah orang, makan bersama, bercanda bersama, ngopi bareng misalnya. Jadi saya kalau Ustadz ngopi, tolong saya diajak-ajak. Saya suka ngopi bersama, bercanda. Karena dengan ngumpul bersenda gurau, banyak hal-hal yang bisa muncul menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Dan Andi Elizabeth Manggabarani adalah seorang perempuan anggun yang dikarunia oleh Allah pengetahuan atau kepahaman tentang Sengkang, Bulukumba dan Jeneponto. Mempertemukan budaya dari kabupaten berbeda itu, apa yang Andi Elizabeth Manggabarani sering lakukan dan terlihat oleh masyarakat bahwa Andi Elizabeth lahir dari 3 nama itu. Bulukumba, Sengkang, Jeneponto. Ya, yang pasti orang yang bisa menilai ya Pak Ustadz. Yang jelas bahwa saya pribadi, hal yang paling saya utamakan bagaimana kemudian kita menjaga santun, lisan, sikap kita kepada orang lain. Orang lain yang menilai seperti apa kita. Yang jelas bahwa saya tidak pernah merasa sebagai seorang siapa gitu. Saya sama dengan orang lain. Kalaupun hari ini saya ada di sini, itu hanya persoalan waktu dan kesempatan saja. Setelah ini mungkin orang lain juga ada di sini dan saya di mana, wallahu a'lam bishawab. Sahabat hati, saya sebutkan satu lagi, Kabupaten Goa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba dan Sengkang adalah 4 daerah yang membentuk Andi Elizabeth Manggabarani. Maka seanggun ini, sehebat ini, secakap ini, dan apalagi yang beliau miliki akan kita dengarkan di sesi terakhir ini. Tapi saya baca apresiasi dulu Bu. Oh ya, silakan. Dari penonton dan pendengar. Bu Seniati, terima kasih. Seniati, terima kasih. Lentera Sulawesi, juga terima kasih. Pak Arafas Manjul yang kirimkan sholawat untuk kesuksesan Andi Elizabeth Manggabarani. Terima kasih Pak. Bu Arafas Manjul sallallahu alaihi wasallam yang berkata, bisakah ku dengarkan sebentuk lagu dan dinyanyikan oleh Andi Elizabeth? Sepertinya bisa, tapi beliau juga harus diberi waktu untuk beristirahat. Tadi sudah. Dan sebentar di sesi terakhir, bolehkah Andi Elizabeth bernyanyi lagi? Mungkin cukup satu lagu saja. Baik, sahabat hati. Sahabat Besok kita namanya. akan ketemu lagi di Cempaka. Baik, insya Allah. Nah, di akhir program Bincang Inspiratif ini Andi Elizabeth Manggabarani, apa pesan Ibu? Pertama terkait pilkada serentak dan corona menjadi pandemik. Terkait pilkada, saya berpesan kepada pendengar dimanapun berada, khusus yang ada di Bulukumba, gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya di TPS nanti tanggal 9 Desember 2020. Kemana Bulukumba akan dibawa? Silakan Anda menjadi penentu pemimpinnya nanti. Silakan memilih secara objektif pemimpinnya. Ya, 9 Desember 2020. Diingat itu ya. Juga untuk penonton dan pendengar yang berada di kabupaten dan kota yang akan berpilkada serentak, pesan Andi Elizabeth untuk saudara-saudara kita di kabupaten kota yang lain yang juga akan berpilkada serentak, karena Andi Eli disaksikan oleh publik Indonesia saat ini. Iya, saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan kita, marilah kita mengawal pilkada ini dengan baik sesuai aturan. Terkait dengan virus corona itu tadi pesannya bahwa balut diri Anda dengan standar protokol kesehatan COVID. Jangan lupa pakai masker, hand sanitizer dibawa kemana-mana, terus desinfektannya sekali-kali disemprot di ruangannya itu. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga virus corona dijauhkan dalam kehidupan kita. Satu hal lagi yang saya ingin dengar dari Andi Elizabeth, apa pesan cinta Andi Elizabeth untuk suami tercinta yang juga sedang berada di kantor sore seperti ini atau telah berada di rumah, sibuk di KPU? Apa pesan Andi Elizabeth untuk sang pujaan hati? Pesan saya, sebenarnya pesan ini tidak ingin saya ungkap secara verbal seperti ini karena cukup hati saya nyampe ke situ. Tapi yang jelas bahwa karena Pak Ustadz yang minta saya berpesan bahwa
Meskipun kita tidak selalu bersama, tapi cinta itu selalu untukmu. Subhanallah, walau kita tak selalu bersama, cinta ini selalu ada untukmu. Beruntunglah Pak Kadis yang terhormat dikaruniai bidadari oleh Allah bernama Andi Elizabeth Manggabarani, dan kemanapun Andi Elizabeth berkiprah, dimanapun dia bertugas, cintanya hanya terpaku tertuju untuk sang kepala dinas. Baik, terima kasih Andi Elizabeth Manggabarani, sukses senantiasa untuk Andi Elizabeth Manggabarani. Sahabat hati, sahabat dunia maya, di kantor KPU Kabupaten Bulukumba, bincang inspiratif telah tersajikan untuk Anda. Semoga bermanfaat, kiranya berkenan. Mari sambut pilkada serentak dengan tetap ikuti protokol kesehatan. Jadilah pribadi yang saling menginspirasi, sebagaimana Andi Elizabeth Manggabarani menginspirasi kita semua. Beliau berkarya dalam ragam lini, selain bertugas untuk negara, beliau juga bernyanyi untuk kita semua. Terima kasih lagu-lagu cinta Andi Elizabeth Manggabarani. Dan saya, Andi Satria, turut pamit dari ruang dengar dan jangkauan pandang Anda. Kita bertemu lagi di bincang inspiratif berikutnya. Selamat menikmati sore dan senja Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.